Kasihan sudah dipecat, Philippe Troussier dikecam supporter Vietnam. Media Vietnam terkejut dengan pendapat Shin Tae-yong soal dipecatnya Philippe Troussier. Belum puas kasih hadiah dengan mengalahkan Vietnam, Shin Tae-yong punya hadiah lagi untuk timnas Indonesia. Belum puas dengan skuad saat ini, Erick Thohir hubungi pemain keturunan Grade A. Komitmen Jokowi usai Indonesia menang lawan Vietnam. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Kasihan sudah dipecat, Philippe Troussier dikecam supporter Vietnam. Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Vietnam dengan skor telak 3-0 dalam pertandingan lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran kedua pada Selasa malam. Kekalahan tersebut semakin memperberat peluang Vietnam untuk lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka hanya berhasil meraih 1 kemenangan dari 4 pertandingan yang telah dilakoni. Troussier dipecat meskipun masih memiliki kontrak selama 2 tahun. Namun, performa buruknya dengan 10 kekalahan dan hanya 4 kemenangan dari 14 pertandingan membuatnya harus angkat kaki. Setelah pertandingan kontra Indonesia, Troussier tidak memberikan permintaan maaf kepada supporter, yang menjadi sorotan dan menuai kecaman. Sikapnya dianggap tidak bertanggung jawab, bahkan ada yang menyebutnya sebagai salah satu pelatih terburuk dalam sejarah sepak bola Vietnam. Media Vietnam menyoroti bahwa Troussier seharusnya memberikan permintaan maaf yang tulus kepada para penggemar sepak bola Vietnam untuk menyelamatkan citranya saat ini. Media Vietnam terkejut dengan pendapat Shin Tae-yong soal dipecatnya Philippe Troussier. Sikap Shin Tae-yong terhadap pemecatan Philippe Troussier mengejutkan publik Vietnam. Pelatih asal Korea Selatan tersebut mengungkapkan ketidaksenangannya. Troussier resmi meninggalkan jabatannya sebagai pelatih Vietnam setelah kekalahan dalam putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 dari Timnas Indonesia. Federasi Sepak Bola Vietnam, VFF, setuju untuk mengakhiri kerjasama dengan Troussier, yang seharusnya berlangsung hingga Juni 2026. Keputusan tersebut diambil karena Vietnam menelan 2 kekalahan beruntun dari Timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 dan 1 kekalahan di Piala Asia 2023. VFF juga mengambil tindakan sebagai respons terhadap desakan dari para pendukung sepak bola Vietnam. Pemutusan kontrak Troussier diumumkan dengan cepat, hanya 2 jam setelah kekalahan telak Vietnam di kandang. Berita tersebut menyebar tidak hanya di Vietnam, tetapi juga ke luar negeri, termasuk Indonesia. Shin Tae-yong, pelatih asal Korea Selatan, juga mendengar kabar tersebut, dan respons pribadinya membuat publik Vietnam terkejut. Meskipun suasana di Timnas Indonesia dikatakan sangat baik, Shin Tae-yong menyatakan ketidaksenangannya atas pemecatan Troussier. Bagi media Vietnam, pernyataan Shin Tae-yong tentang pemecatan Troussier merupakan hal yang mengejutkan. Pemecatan Troussier dianggap sebagai respons terhadap kekecewaan para supporter atas hasil buruk yang dicapai Vietnam di bawah kepemimpinan pelatih asal Prancis itu. Belum puas kasih hadiah dengan mengalahkan Vietnam, Shin Tae-yong punya hadiah lagi untuk timnas Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, membuktikan janjinya dengan memenangkan pertandingan melawan Vietnam dengan skor telak 3-0 dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Selasa, 26 Maret 2024. Sebelumnya, Shin Tae-yong berjanji kepada para penggemar sepak bola Indonesia bahwa mereka akan mengakhiri kutukan 20 tahun tanpa kemenangan di Stadion Mai Dinh Hanoi melawan Vietnam. Pencapaian janji ini menunjukkan kemajuan sepak bola Indonesia yang semakin baik dengan mampu mengubah tren kekalahan menjadi kemenangan melawan Vietnam. Selama 20 tahun, Timnas Indonesia tidak pernah menang di Hanoi, jadi akhirnya kita bisa menang.
Saya sangat senang karena ini menunjukkan bahwa sepak bola Indonesia telah maju, ujar Shin Tae-yong di Bandara Soekarno-Hatta. Tidak hanya itu, Shin Tae-yong juga berencana memberikan hadiah kepada para pendukung timnas Indonesia. Dia berjanji akan mencapai hasil memuaskan dalam 2 pertandingan kandang berikutnya dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, termasuk mengalahkan Irak. Saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan kebahagiaan kepada para penggemar sepak bola Indonesia dengan meraih kemenangan melawan Irak, kata Shin Tae-yong. Saat ini, timnas Indonesia berada di posisi kedua di klasemen sementara grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan 7 poin. Dengan 1 kemenangan lagi di 2 pertandingan kandang berikutnya melawan Irak dan Filipina, timnas Indonesia dapat memastikan tempat mereka di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dan bahkan bisa lolos langsung ke Piala Asia 2027 tanpa harus melewati babak kualifikasi lagi. Mereka memiliki keunggulan yang cukup besar atas Vietnam yang berada di bawah mereka dengan hanya 3 poin. Belum puas dengan skuad saat ini, Erick Thohir hubungi pemain keturunan Grade A. Ulla Romeni, pemain keturunan Indonesia-Belanda, mengungkap telah berdiskusi dengan PSSI tentang naturalisasi. Dia melakukan panggilan video dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, untuk membahas tawaran menjadi pemain timnas Indonesia. Kami sudah berdiskusi dengan Ketua Umum PSSI, kami sudah berdiskusi, ujar Romeni seperti yang dilaporkan di kanal YouTube Football Premier. Bagi Romeni, ini adalah sebuah kehormatan besar tidak hanya bagi dirinya tetapi juga bagi keluarganya. Ini adalah kehormatan besar bagi saya karena nenek saya lahir di sana dan ibu saya juga lahir di sana, jadi banyak cerita dan perasaan baik tentang ini, tambahnya. Romeni menyebut bahwa Erick Thohir membicarakan apa yang diinginkan oleh timnas Indonesia darinya. Thohir juga meminta Romeni untuk mempertimbangkan secara serius apakah ia ingin menerima tawaran naturalisasi tersebut. Saya berdiskusi dengan Ketua Umum PSSI dan mereka membicarakan semuanya, apa yang mereka inginkan dari saya. Saya mendengarkan ceritanya dan mereka memberi saya waktu untuk memikirkannya, ujar pemain yang lahir pada tahun 2000 ini. Tawaran naturalisasi dari Indonesia bukan hal baru bagi para pemain sepak bola Belanda. Bahkan, rekan setim Romeni, Ivar Jenner, telah lebih dulu bermain untuk timnas Indonesia karena sebelumnya dipersiapkan untuk Piala Dunia U20. Meskipun Piala Dunia U20 tidak terlaksana, Jenner tidak pernah menyesali keputusannya untuk mengganti kewarganegaraannya menjadi Indonesia. Komitmen Jokowi, usai Indonesia menang lawan Vietnam. Presiden Joko Widodo, Jokowi, mengungkapkan apresiasi atas kemenangan telak timnas Indonesia dengan skor 3-0 melawan Vietnam dalam pertandingan grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Maidin, Hanoi. Jokowi menegaskan bahwa timnas Indonesia akan terus mengalami perbaikan dan peningkatan di bawah kepemimpinan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, yang dipimpin oleh Ketua Umum sekaligus Menteri BUMN, Erick Thohir. Diharapkan akan ada perbaikan berkelanjutan di timnas kita, baik pada level U20 maupun U23. Semua aspek akan terus ditingkatkan oleh PSSI di bawah kepemimpinan Pak Erick Thohir, ungkap Jokowi dalam video yang diunggah di kanal YouTube Sekretariat Presiden. Jokowi juga berharap bahwa peningkatan tersebut akan membawa kenaikan peringkat FIFA untuk Indonesia. Ia yakin bahwa masyarakat Indonesia akan merasa gembira dan bangga atas prestasi timnas Indonesia pada pertandingan semalam. Kemenangan besar melawan Vietnam membuka peluang bagi Indonesia untuk lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tidak hanya itu, timnas Garuda juga memiliki peluang untuk lolos ke Piala Asia 2027 di Arab Saudi. Saya yakin semua rakyat merasa senang, bagaimana tidak, kita berhasil menang di kandang lawan, Stadion Maidin, Vietnam, dengan skor yang begitu telak, 3-0 tanpa balas, tambah Jokowi. Presiden Jokowi yang turut serta dalam nobar pertandingan timnas Indonesia di Palu, Sulawesi Tengah, menyatakan kebanggaannya atas kemenangan ini. Nobar yang seru.
Alhamdulillah, ini adalah kemenangan pertama kita di kandang Vietnam setelah 20 tahun, pada fase grup Piala Tiger 2004. Selamat! Luar biasa dan sangat membanggakan. Semoga ini menjadi awal dari kesuksesan yang lebih besar untuk sepak bola Indonesia, tulis Jokowi melalui media sosial.